Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak kacau begitu kan ya. Luhut, orang di luar pemerintah gak usah banyak omong. Lalu kemudian bagaimana cara mengkritik begitu sebagai rakyat kecil begitu kan. Kalau pemerintah saat ini sudah tidak terkontrol begitu, apalagi ya bocoran ya, ada sekitar 340 berapa triliun begitu kan ya yang dikorupsi, ada tindakan seperti itu begitu, ada yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan ya bagaimana yang diungkapkan oleh Pak Mahfud, apakah masyarakat tidak geram dengan seperti ini begitu. Ditambah lagi satu sisi ya, utang negara kita hampir 80 triliun begitu kan. Di mana letak logikanya? Wajar kalau masyarakat berkomentar itu begitu kan. Ya pada akhirnya pemerintah ya kalau tidak ingin dikritik ya mending jangan jadi pejabat kan, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, kita ngomong aja utang udah hampir 8.000 triliun. Ya Luhut, orang di luar pemerintah nggak usah banyak omong. Seolah negara kita itu milik mereka begitu kan ya. Mau nggak ikut ngomong tapi bayarannya di mana kalau bukan rakyat yang diperes ya sari-sari manisnya. Nah, pajak yang dinaikin. Urus saja hutang-hutang di warung, di bank ya dan lain-lain, biar hutang negara Ibu Menteri Keuangan ya terbaik di dunia yang urus ya. Hutang negara selalu bisa dibayar sejak tahun 2015, termasuk hutang SBY 2.700 triliun. Jangan terkabur dulu ya, Orde Baru gagal bayar utang menjadi krisis ekonomi tahun 1998. Akhirnya Orde Baru turun ya, padahal utangnya hanya kurang lebih sepertiga dari besarnya hutang di era Jokowi. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu ya. Sebenarnya pemerintah ini dalam sudah panik ya, karena kebanyakan masalah dan skandal ya. Udah tahu dan udah tebak rakyat siapa biangnya ya. Muldoko udah begal partai-partai Demokrat ya, masih juga di KSP. Heran kalau Anies Ahy jadi pimpin RI 1 dan RI 2, moga ditarik Muldoko kembali dan paksa mengaku siapa dalang di belakangnya. Wah ya tidak begitu juga begitu kan ya. Dari Presiden Soeharto sampai Jokowi bagikan yang terburuk itu pemerintah SBY. Wah, ada pro dan kontra. Waduh, ini coba omongannya pakai data bukan asal nyaplak. Ini jangan berisi. Beliau lagi sibuk kerja cari investor IKN ya, serta sibuk cari pinjaman hutang untuk nambah subsidi mobil listrik. Ini kenapa kalau orang di luar pemerintah tidak boleh tidak bisa ngomong dan apa begitu kan? Ya dalam artian menurut saya ini kritikan kepada pemerintah sebagai kontrol begitu kan. Wajar kalau masyarakatnya ya sana sini kritik sana sini begitu kan ya. Kayak karena pada hakikatnya ya ingin mengontrol negara kita begitu kan, biar tidak bangkrut begitu ya, kayak Sri Lanka begitu ya. Orang di luar pemerintah ya gak usah banyak ngomong, dia yakin sebelum lengser utang-utang akan lunas. Maklum ya Onyan, orang kalau sudah tua fungsi penalarnya menurun kembali ya. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Ini masuk akal banget, ratusan juta warga Indonesia harus tunduk dan nurut ya apa maunya orang itu ya, karena DPR mandul ya, cuma jadi stempel penguasa. Bisa saja begitu kan. Pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini sana sini, tuding sana sini begitu kan, kata Mama Mahfud ya, lihat ke belakang, lihat ke kiri ke kanan, korupsi begitu kan ya, sudah nampak di mata depan kita sendiri begitu. Dari link berita tersebut salah satu sindirannya kepada orang yang pernah kerja di pemerintahan tapi banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setelah keluar balik kritik pemerintah. Ya itulah Luhut, orang di luar pemerintah gak usah banyak ngomong. Aneh ya, orang di dalam pemerintah jangan banyak nyolong dong. Ini komentar tamparan keras begitu kan. Lepas rezim ini ya, sita semua harta mereka buat bayar utang ya. Mana mungkin begitu kan kalau sudah korupsi bersama begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga begitu ya. Luhut ya, orang di luar pemerintah nggak usah banyak omong. Wah, kena tamparan begitu kan. Dikutip dari Jakarta CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyentil beberapa pihak yang sering mengkritik pemerintah tanpa landasan yang kuat ya. Luhut menegaskan ya, selesaikan persoalan di negara ini tidak mudah. Wah, kata siapa begitu kan ya. Orang nggak pernah di pemerintah nggak usah banyak omong, tidak gampang mengerjakan ini, kata Luhut dalam acara Digital Governance Award SBE Summit 2023.
Bahkan Anda akan belum pernah merasakan sebagaimana bupati dan gubernur ngomong kritik gampang saja. Lu masuk dalam baru tahu bak lu. Kalau kerja main-main ya tertangkap OTT. Ya kalau memang tidak korupsi ngapain kita di OTT begitu kan, begitu logika kita begitu. Yang di OTT itu kan memang kena sadap begitu kan, memainkan peran di situ begitu kan ya. Ya pada hakikatnya korupsilah yang kemudian menunjukkan bahwa ya ketidakberesan negara kita begitu kan ya. Seharusnya Luhut mengatakan seperti itu juga ada kritikan bagaimana cara menangani korupsi hari ini kan, begitu logika kita begitu ya. Bahkan kata Luhut, orang-orang yang sudah pernah merasakan duduk di kursi pemerintahan juga harus ditanya balik tentang kinerjanya. Menurutnya belum tentu hasil lebih baik dari sekarang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dahulu, kita tanya, apa kau buat selama ini kau menjabat? Ya, Luhut memastikan dirinya tidak anti terhadap kritik, akan tetapi harus dengan landasan yang kuat dan masuk akal. Kan sudah masuk akal begitu kan. Utang hampir 80 triliun, itu begitu ya. Terus kemudian ada DPR dengan Pak Mahfud MD lagi memanas terkait dengan dana 300 triliun itu begitu kan di Kemenkau begitu kan. Wajar kalau masyarakat ngomong begitu kan. Masyarakat bungkam sekali ya melihat situasi dan perkembangan negara kita, yang negara kita adalah milik kita bersama, ya mau tidak mau harus keluar di situ begitu sebagai bentuk kontrol kita terhadap pemerintah begitu kan ya. Dan perlu diingat bahwa masyarakat itu mengkritik bukan karena benci, tetapi biar ada solusi begitu kan ya. Bagaimana jadinya kalau pemerintah tidak pernah dikritik, terus kemudian tidak pernah diawasi oleh masyarakat, ya yang terjadi apa? Banyak korupsi, banyak nepotisme, KKN dan sebagainya di situ begitu ya. Saya agak juga pernah merasakan Superman ya, tapi saya mau dengarkan pikiran orang lain yang kalau masuk logika saya. Saya kerjakan itu yang membuat saya selamat ya sebagai prajurit di Kopassus 21 tahun ya di berbagai operasi militer, karena saya dengar ya terdapat prajurit saya terangnya. Hal yang sama menurut Luhut juga harus ditanamkan kepada gubernur, bupati dan wali kota serta pejabat lainnya. Jadi bupati, wali kota, gubernur jangan merasa paling hebat. Semua hebat di bidang masing-masing itu disatukan jadi power yang sangat hebat pungkasnya. Ya, tahu-taunya banyak yang korupsi hari ini begitu kan ya. Lihat saja begitu kan pejabat-pejabat negara yang tidak diawasi, apalagi pejabat-pejabat yang punya fantastis luar biasa begitu kekayaannya. Ada yang satu tahun nih naik 5M, 2M, 3M, bahkan 5 tahun dikalkulasi mencapai puluhan miliar begitu kan ya. Enak sekali begitu kan. Kalau kalkulasi dengan hitungan-hitungan gaji misalnya 15 juta, 10 juta, wah mana mungkin sampai mendapatkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa selama ini kok orang-orang di luar pemerintah kok tidak boleh ngomong? Itu yang menjadi apa urgensinya begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Ya kalau memang itu dibalik ya, kenapa pemerintah tidak boleh ngomong, yang boleh ngomong adalah rakyat. Bagaimana kalau jadinya dibalik seperti itu begitu? Ya hanya Luhut sebut bahwa orang di luar pemerintah gak usah banyak omong. Terus mau ngapain begitu kan ya? Mau dibiarkan negara kita begitu, hancur negara kita begitu ya, kalau tidak selalu dikontrol oleh rakyat dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.